Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tengku Muhammad Hadi Rasmi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai progres project yang telah kami bangun untuk memenuhi kebutuhan project pada mata kuliah Bengkel Pemrograman Framework. Nah, untuk project kami kali ini kami kembangkan untuk sebuah UMKM dari tukang pangkas rambut, yaitu bernama Hair Dimensi Studio. Kenapa kami bangun untuk mereka? Karena kami rasa mereka udah punya modal untuk kita jadikan UMKM yang bermutu, kita berikan websitenya. Jadi nggak ada salahnya kita buatkan untuk UMKM ini. Nah, kalau untuk referensi dari website yang kami maunya kurang lebih seperti ini. Di Handnet Studio nih ya, kita ambil sini. Di home-nya, untuk ditampilkan ke seluruh pengguna ini, ada servicesnya. Ditampilkan apa aja yang akan diberikan ketika kita podcast di sini. Terus about us-nya ada apa aja gitu. Terus ada hair artisnya. Nih, ada banyak nih. Jadi nanti kita sebutkan tukang vokasi siapa aja, untuk produknya jika ada. Kalau misalnya booking, ntar. Nah, kalau booking kita perlu sign in dulu nih. Kita booking. Nah, nanti kalau misalnya kita booking, kita habis login. Ini Teguh Adinazmi, kita booking di mana tempatnya ada di mana aja kita bisa pilih. Jadi untuk proses transaksinya bakal dikerjakan di sini. Gitu. Jadi kurang lebih referensi web yang akan kami tuh kayak gini gitu kurang lebih. Jadi kita langsung aja ya ke proses pembuatan CRUD seperti apa. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu ya sama seperti yang kita sebelumnya ya. Ini kita buat tabel migrasi. Tabel migrasi di sini ya kita buatkan tabel di database-nya. Kita buatkan database dengan nama di sini. Ini bebas saja ya. Ini pribadi Hadin saya buat sendiri. Pribadi Hadin saya buat sendiri. Terus kita buat ini tabel testimoni aja. Yang lainnya diabaikan dulu aja. Itu nanti ada langkah tersendiri. Nah, untuk testimoninya kita isikan nama, pesan saran, dan gambar. Nah, kenapa? Jadi sebelum itu saya lupa jelaskan tadi untuk CRUD yang akan saya buat ini digunakan untuk menerima semua masukan ataupun saran dari pelanggan nantinya. Jadi kita sediakan sini variabel nama, pesan saran, gambar. Nama kita buat varchar seperti biasa 255 ukurannya. Pesan saran kita bikinkan teks agar lebih panjang. Terus untuk gambar kita buat varchar 255 aja nggak masalah. Nanti kita mainkan di Visual Studio Code-nya. Selanjutnya, kita pergi ke .env di project kita. Kita cari yang namanya DB Connection MySQL. Untuk DB database-nya, kita ubah menjadi nama database kita, pribadi Hadin. Oke, oke. Langkah selanjutnya, kita perlu menjalankan perintah PHP artisan make model berita aja. Jadi kita di sini membuatkan model serta controller dari, oh sorry bukan berita ya, ini salah. Testimoni maksudnya, testimoni untuk meletakkan fungsi-fungsi yang akan digunakan pada ciri tersebut. Oke, ini kita jalankan ya tadi ya. Ini kita udah jalankan. Sini akan terbentuk modelnya testimoni dan di HTTP-nya di controller akan ada testimoni controller. Nah, ini defaultnya bakal kosong. Jadi teman-teman bisa isikan nih sesuai dengan kebutuhannya. Untuk indeks diisikan seperti biasa nih. View-nya semuanya diikuti ini aja. Ini. Untuk fungsi editnya, fungsi update-nya, ada fungsi create-nya, dan segala macamnya. Diisikan sesuai kebutuhan. Terus yang model kita sisipkan nama variabel yang kita gunakan tadi, nama yang kita buat varchar tadi, pesan saran, gambar. Yang diambil dari tabel testimoni dari database tadi. Seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya kita pergi ke view. Karena fungsi kita sudah siapkan ya. Di model sama di control sudah siapkan. Di view, sorry, sini di bagian kita bikin folder testimoni, di dalamnya akan terdapat create blade, edit, dan index. Gunanya apa? Create di sini untuk menambahkan berita, edit untuk mengedit berita kita yang udah ada, ini index untuk menampilkan seluruh kebutuhannya. Jadi teman-teman siapkan aja indeksnya. Ini indeks yang menampilkan ya. Nah, fungsi-fungsi yang tadi kita gunakan di sini seperti diedit kita ambil yang di sini tuh
testimoni update seperti itu. Jadi itu tinggal ambil-ambil aja fungsi-fungsi yang ada di sini tadi. Oke, ini mungkin bisa di post kalau misalnya teman-teman betul lihat. Ini fungsi edit, ini yang create-nya dari atas ya, create. Oke, terus index, ini indeksnya untuk menampilkan keseluruhan tampilan nantinya. Oke. Nah, setelah itu kita perlu mendaftarkan nih routing dan daftarkan storage-nya dengan cara kita pergi ke roots, pergi ke web.php. Oke. Kita sediakan ini root resource testimony controller kita untuk mengambil controller kita testimoni. Ini testimoni controller kita ambil nih. Ini jangan lupa dialamatkan ya. Di mana posisi tadi di app, http controller dan testimoni controllernya. Selanjutnya ini di resource kita buat testimoni. Kita ngambil controller, kita ambil tadi semua fungsi yang ada di controllernya. Kita ngambil semua fungsi ya pokoknya semua yang ada di sana. Nah, untuk URL-nya kita nanti akan buat ini namanya form testimoni yang nanti akan kita panggil di sini ya. Kita coba pakai artisan search, oke, end-to-end run dev. Ini untuk menjalankan ya. Kita coba untuk di sini kita panggil tadi yang URL tadi ya. Untuk yang URL tadi kita panggil di sini. Nih, kita panggil tadi apa namanya? Form testimoni ya. Kalau nggak salah. Bentar. Nah, ini. Jadi kita tidak perlu melakukan login terlebih dahulu karena kan testimoni misalnya nih kan. Testimoni biasanya pelanggan cukup kunjungi website tanpa perlu melakukan login untuk melakukan testimoni. Cukup pakai akun biasa aja biasanya kan. Login. Bagus banget gitu kan, bagus banget. Misalnya kita pilih gambarnya, bebas saja gambarnya. Oke, ini mungkin simpan. Nah, di sini akan tampil ini indeksnya. Jadi tadi adalah form create-nya, sedangkan ini indeksnya. Ketika kita edit, ini ya, ini kita bisa edit nih, bagus banget. Kita edit jadi oke lah, oke lah, oke lah. Update. Nah, dia akan langsung berubah di sini. Jadi kurang lebih seperti itu hasil dari CDOD kita. Oke, mungkin itu ya progress project yang kami buat hari ini yaitu CRUD untuk testimoni. Mungkin kalau untuk CRUD lainnya bisa dilihat di channel itu teman-teman saya lain, itu adalah Muhammad Yahya dan Muhammad Sabir Ramadan. Mungkin cukup itu ya video kita kali ini. Mungkin jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.